Jadi misal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan nama. Allah itu punya tangan misalnya. Allah punya tangan. Ya tangan. Kita imani bahwasanya Allah punya tangan, tetapi tidak boleh diinterpretasikan tadi, dimaknakan seperti tangan manusia, nggak bisa. Jadi kita harus mengimani keberadaannya tapi tidak menanyakan bagaimananya. Karena memang ulama mengatakan hikmah daripada Allah menciptakan tangan hewan berbeda, tangan jin berbeda, ya tangan manusia berbeda, malaikat yang memiliki sayap berbeda Allah SWT ciptakan agar manusia berpikir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jadi kaidah dalam mengimani nama-nama Allah itu ada kaidahnya, harus diikutin. Tidak boleh ditakwil. Takwil itu diartikan lain. Seperti misalnya beberapa kelompok, ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan tangan Allah itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan ini bukan tangan, tetapi memang ya kekuasaan, diartikan lain. Misal ada bunyi dalam surah Qaf tentang masalah neraka. Allah Azza wa Jalla akan berfirman hari kiamat pada neraka pada saat dimasukkan orang-orang ke dalam neraka, orang-orang kafir dan orang fasik. Naudzubillah, Allah mengatakan, halim talati, wahai neraka, apa kau sudah penuh? Neraka mengatakan hal min mazid, ada tambahan gak ya Allah? Lemparin aja terus. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis Bukhari, mentafsirkan ayat surah Qaf ini berkata, lalu neraka terus berkata, hal min mazid, tambahkan ya Allah, masukkan saja semua orang-orang kafir dan fasik itu. Sampai Rabbu Izza wal Jalal, maksudnya sampai Allah, zat Tuhan yang maha perkasa dan mulia, meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka. Sehingga membuat neraka menjadi mengkerut, seperti mengkerutnya segumpal daging kecil yang diinjak oleh manusia, gitu kan? Jadi mengkerut dia, neraka. Bagaimana Allah alam? Tapi hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki. Kan itu. Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki, tapi kaidahnya tidak boleh ditakwil. Nggak boleh dialihkan maknanya. Oh, dikatakan itu bukan kaki misalnya. Lagi ya. Qauluhu bil itlaq. Nah, makanya disebutkan kan di apanya, di nazomnya itu Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ya, berbeda dengan makhluk itu bil itlaq secara mutlak. Paham nggak maksud secara mutlak itu apa? Nanti begini ya, ada bahasa mutlakon, ada bahasa min wajhin. Itu min wajhin. Kalau saya bilang seperti ini ya, nah jangan saya lah, kalian aja. Kalian itu sama kambing itu sama atau beda? Sama atau beda? Ah, coba lihat. Ada wajah sama, ada wajah beda. Kalau kalian bilang, saya ini bukan kambing, dalam pengertian saya ini tidak sama dengan kambing. Tidak sama dengan kambing itu tidak mutlakon. Tidak mutlakon. Paham ya? Karena ada sisi samanya. Tatkala ada sisi samanya, kemudian kamu bilang saya ini tidak sama dengan kambing, tapi dalam kenyataannya itu ada samanya, berarti tidak samanya tidak mutlak. Sokra kambing, kasih daun singkong tuh, cacak atah komun disupan heula. Ayo kambing ya, kambing nih, apanya dikasih daun singkong, daunnya dibakar, disupan dulu. Oh, jika segut si kambing. Di sambelan makarunya. Lah kita itu kalau dikasih apa daun singkong senang. Berarti beda kita sama kambing mutlakon tidak? Tidak mutlakon. Terus sekarang si kambing punya mata. Oh nya, matanya di depan apa di pinggir? Pinggir si kambing mah. Beda nggak sama kita? Beda mutlakon. Enggak, matanya sama, ada retinanya, ada pupilnya sama. Ada hidung. Jadi kita itu sudah beda sama apa? Sama kambing, tapi bedanya tidak mutlakon, apalagi sama monyet. Ayo, kita sama monyet sama mana? Beda lah. Kita sama monyet itu beda apa sama? Beda lah. Ya kalau sama mah tuh ya manusia monyet sama. Ya kalau dibilang monyet jangan marah. Kalau sama, ya beda lah. Manusia sama monyet itu beda. Cuman bedanya mutlak tidak? Tidak mutlakon. Ada sisi samanya. Sisi itu wajah bahasa Arabnya itu. Ada sisi samanya. Udah sekarang kita yang jauh sekali. Kita sama langit. Beda apa sama?
Beda, tapi apakah mutlakon? Tidak mutlakon. Kita tuh tidak beda mutlak dengan langit. Masih ada sisi samanya. Kalau sudah berbicara Allah, semua makhluk beda dengan Allah. Mutlakon, begitu. Jangan kayak si Salafi Wahabi. Gagal paham mereka itu. Allah punya tangan, kita punya tangan. Cuman tangan Allah beda dengan tangan kita. Allah punya kaki, kita punya kaki. Cuman kaki Allah beda dengan kaki kita. Tanya sekarang saya itu, kalau begitu pemahamannya, apakah Allah itu berbeda dengan makhluk mutlakon? Tidak mutlak bedanya. Ada segi samanya. Ada lawazimnya begitu. Berarti sama, berarti perbedaan Allah dengan makhluk tidak mutlak. Makanya akidahnya Wahabi Salafi ini, si Wahaboy, Wahagirl, Wahamen dan Wahawoman itu mereka itu akidahnya akidah paling najis. Kalau disebut dari golongan muslim itu, ya. Itu udah najis yang paling gede ada di hati-hati mereka. Itu mending mabok, mending zina. Tapi Asy'ariyah Maturidiyah, tapi tahu keharaman mabok dan zina itu, daripada jadi Wahabi Salafi. Jadi Wahabi Salafi menyimpan kenajisan di dalam hatinya, yang mana dia dari mulai tidur sampai tidur lagi dia berdosa. Kalau mati dalam keadaan seperti itu bisa jadi musyrik, bisa jadi kafir. Itu bahayanya Salafi Wahabi. Makanya kenapa kita itu enggak ada yang aling-aling sama Salafi Wahabi, mah dilaknat sekalian, tolol, bodoh, bego, begitu. Ya. Karena amit-amit kalau kita itu punya keturunan jadi Salafi Wahabi itu, amit-amit tidak bisa membedakan makhluk dengan Allah. Paham ya? Nah, halo, Ustaz Galak. Ya. Ada sih sama. Nanti juga mereka begini, Allah Asy'ariyah kamu juga bilang Allah melihat, kamu juga bilang Allah mendengar, tapi kan nggak sama dengan mendengar kita. Ya kan nggak berhenti di situ. Kita sebutkan di mana sisi berbedanya, mutlakon berbeda. Bagi kita melihat itu perbuatan, bagi Allah melihat itu sifat. Bukan af'al, udah beda tuh. Ya, udah beda mutlakon sama lafzon. Mereka mah nggak bisa ngejelasin itu. Di mana perbedaannya nggak bisa ngejelasin mereka. Pada mujasimah mereka mah. Turunan akidah Yahudi. Si siapa? Salafi Wahabi. Iya, amit. Amit. Min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh bi makna annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh tuh. Maksudnya makanya disebutkan mukhalifun apa tadi di dalam nazamnya itu mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, berbeda dengan makhluk secara mutlak. Ai min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh, tanpa ada qayyid dengan sebagian wajah. Beda sih tapi nggak bisa kayak gitu, nggak ada tapi. Beda sih tapi nggak ada, beda mutlakon. Dari Ustadz ganteng tuh, ganteng sih tapi tong pakai tapi sih. Ya udah mutlakon. Tong pakai tapi munti belah katuh. Munti belah kencang mah sana kurang ya. Nah dari sisi Ustaz ganteng, tapi kalau lagi pakai helm full face, jangan pakai tapi lah ya, jangan pakai tapi begitu. Kalau pakai tapi itu nggak mutlak. Bermakna Allah Taala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh, dengan makna apa? Bahwa Allah Taala itu berbeda dengan makhluk dari semua aspeknya. Falaisa subhanahu wa ta'ala mukhalifan lil khalqi fi wajhin, maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluk hanya dari segi anu, tidak. Wa mumathilan fi wajhin akhar, dan sama dengan makhluk dari sisi yang lain. Gak bisa. Tanazzahallahu an dzalik, maha suci Allah dari semua itu. Ini kita lihat, sekarang coba lihat ya, yang kita sama-sama gak pernah ngelihat. Allah gak pernah ngelihat, malaikat gak pernah ngelihat. Nih,
Malaikat sama kita itu beda apa enggak? Beda. Dari segi apa tuh? Kan lihat. Dari segi apa? Dari segi malaikat itu bisa terbang, kita enggak. Dari segi malaikat itu dibuatnya dari cahaya, kita dari mana? Dari segi apa? Dari segi kita makhluk, sama. Dari segi kita menempati ruang, sama. Dari segi kita harus bergerak dan harus diam, sama. Dan jirim sama. Berarti dari satu sisi berbeda, dengan dari satu sisi sama. Nah itu kita dengan malaikat. Nah si salafi mah Allah dengan malaikat pun begitu. Bodoh nasi salafi teh. Oh, jalun. Amit boga turunan salafi. Amit. Mending beak turunan kuring daripada jadi salafi mah. Akhir zaman juga kayaknya. Saya itu udah akhir zaman kayak gini, mending habis turunan saya daripada punya turunan apa salafi mah. Gak apa-apa lah, udah akhir zaman kayak gini mah habis turunan gak apa-apa, biarin udah. Ya. Bentar lagi habis apa? Alhamdulillah itu bentar lagi ente. Udah ente. Ya, habis udah. Aing punya anak kayak gitu itu jadi salafi wahabi, ngerti agama ya, amit aing. Ya. Buat apa? Buat apa? Itu kalau ada orang apa hamil itu amit-amit cabang bayi. Amit cabang bayi. Aing mending banyak turunan aing daripada harus. Ini nanti kan begini kan, orang-orang muslim itu nanti habis turunannya semua itu. Waktu apa? Waktu datang angin dingin tuh. Iya, waktu datang angin dingin itu habis semua udah. Nanti kesannya tinggal orang-orang kafir semua udah. Ya. Sekarang tuh kita itu udah minoritas banget itu. Nah kalau si salafi wahabi tolol bego dan najis, itikad dia najis ya, bukan orangnya mah enggak. Ya orangnya mah kalau cakep ya cakep aja. Ya itu salafi wahabi itu kalau orangnya cakep ya cakep aja, ya ganteng ya ganteng, ya, yang cantik ya cantik. Cuman itikadnya tuh itikad najis itu udah. Ya. Ini siapa? Si mereka mah kalau bilang itu ya ada wajah samanya. Tidak beda secara mutlaqon. Karena zahallahu an dzalik, maha suci Allah dari perkataan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.